Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pemrograman. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan basis data menggunakan pemrograman Java. Tapi kali ini kita tidak menggunakan command prompt seperti video sebelumnya, tapi kali ini kita menghubungkannya ke GUI. Dan di sini juga kita tidak akan mulai menghubungkan dari awal, tapi kita akan menggunakan progres yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Jadi sangat disarankan untuk menonton kembali tutorial sebelumnya, yaitu akses database dengan menggunakan Java. Di situ saya sudah menjelaskan bagaimana cara menghubungkannya dengan menggunakan singleton pattern, DAO, dependency injection, dan seterusnya. Nah, kalau sudah menonton tapi masih belum mempraktekkan dan pengen langsung mempraktekkan aksesnya ke GUI, ini sudah saya sediakan repositorinya di GitLab. Di GitLab saya yaitu gitlab.com/kakva tutorial JavaDB. Di sini sudah ada ini hasil progres kita di video sebelumnya dengan sedikit perubahan untuk memudahkan codingnya. Oke, langsung saja untuk tutorial kita kali ini kita akan nge-clone repository ini. Oh ya, GUI Java yang akan kita gunakan berbasis Swing dan kita akan menggunakan NetBeans untuk memudahkan desainnya dengan menggunakan drag and drop-nya NetBeans. Oke, kita mulai dengan nge-clone Git terlebih dahulu. Tadi sudah saya copy Java Git ini ya. Kemudian pilih destination foldernya sesuai dengan pilihan masing-masing. Next, dia akan melakukan clone dari database. Setelah selesai, next, kemudian finish. Kalau sudah selesai nge-clone, open saja projectnya. Oh ya, kemungkinan akan keluar resolve problem seperti ini karena ada perbedaan versi Java atau versi Gradle-nya. Kita tinggal resolve aja. Kemungkinan yang terjadi lagi kalau teman-teman menggunakan versi Java terbaru, versi 21 atau 22, nanti dia tidak mau karena ketika kita membuat tutorial ini saya menggunakan Gradle yang agak lama. Kita bisa ganti dengan klik di root project-nya, kemudian pilih properties, kemudian kita ganti ke yang versi yang lebih lama, versi 17, versi 19, atau versi 20 ini aman. Oke, ini yang sudah kita buat sebelumnya pada tutorial sebelumnya dengan sedikit perubahan. Yang perubahan yang pertama, yang awalnya kemarin dosen dan mahasiswa ini awalnya di package model ya. Nah, karena saya merasa package model ini jadinya terlalu penuh, sehingga saya pindah ke package entities. Cuman gitu aja, codingnya tidak ada yang berubah. Kemudian, untuk yang DAO-nya masih tetap sama. Yang sedikit berbeda adalah di implementasinya di SQLite-nya. Pertama, kelasnya saya menggunakan nama kelas yang lebih pendek, dosen SQLite gitu aja. Kalau kemarin kalau nggak salah kan dosen model gitu ya. Atau dosen DAO SQLite, yang ini kan panjangan. Ini saya menggunakan nama kelas yang lebih pendek, dosen SQLite. Terus kemudian saya menggunakan versi yang tidak menggunakan dependency injection biar lebih straightforward gitu ya. Yang sudah kita buat kemarin, kita sudah membuat kelas entity ini ya, dosen dan mahasiswa. Kemudian koneksi DB-nya dengan menggunakan singleton pattern di sini ya. Ada private koneksi DB, terus kemudian ini koneksinya cek kalau null atau close baru kita bikin koneksinya. Kemudian di setup DB ini otomatis membuat dua tabel, yaitu tabel dosen dan tabel mahasiswa yang berelasi. Kemudian untuk DAO-nya kita membuat template atau interface dosen DAO yang isinya insert, select by NPP, select all, update, delete, dan get mahasiswa perwalian. Kemudian mahasiswa DAO interface-nya itu ada insert, select by name, select all, update, dan delete. Implementasinya dengan menggunakan SQLite juga sudah kita buat. Ada insert-nya seperti ini ya. Alurnya tetap sama, yaitu dengan menggunakan connection, prepare statement, binding variable, execute update. Ya, begitu juga ketika query, connection, prepare statement, binding parameter, execute query, terus kemudian kemudian result set-nya kita ambil, kita masukkan ke dalam list of dosen, list of entities ya. Dalam kasus ini adalah list of dosen, kemudian yang kita return adalah list of entities-nya. Dan begitu seterusnya. Kalau ingin lebih jelas tentang pembuatan bagaimana cara mengkoneksikan pemrograman Java dengan database SQLite dalam kasus ini, bisa nonton video yang sebelumnya. Oke, kita langsung saja kita lanjutkan membuat tampilannya terlebih dahulu.
Pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan ini, saya akan langsung membuat GUI-nya, kemudian setelah itu memanggil DAO ini untuk menampilkan data ke GUI serta insert dan delete data pada melalui GUI-nya. Oke, langsung saja. Ini kita tutup semua dulu. Kita membuat package baru biar lebih rapi ya. GUI itu. Di GUI ini kita membuat JFrame. JFrame ini main page. Setiap aplikasi GUI dengan menggunakan Java X-Swing harus mempunyai satu JFrame. Nah, JFrame ini seperti Windows, dia Windows awal yang akan digunakan untuk patokan tampilannya. Di sini kemudian kita akan menambahkan 2 tombol di sini ya. 2 tombol saya taruh di satu sini, kemudian tombol lagi di bawah sini. Nah, kalau kita menggunakan NetBeans, kita bisa tinggal drag and drop aja, itu sudah jadi ya. Kemudian tombolnya yang pertama saya ganti nama variabelnya btn dosen. Yang kedua saya ganti nama variabelnya menggunakan btn ms. Perubahan nama variabel ini cukup penting biar nanti sewaktu kita coding itu nanti kita tidak terlalu susah mencari nama buttonnya yang mana. Kemudian di sini ikonnya saya ganti, saya sudah menyiapkan ikonnya juga. Ikonnya mana ini? Icon. Saya sudah menyiapkan ikonnya di image. Di image ini sudah saya siapkan. Ya ini NetBeans. Nah, udah keluar. Kadang-kadang emang agak lemot untuk ngelot dulu. Saya pakai dosen icon, saya ngambil icon gratisan di internet. Teksnya ini saya hapus, kemudian begitu juga yang button 2, saya ganti iconnya. Ya, nunggu ngelot dulu. Nah, udah ngelot. Oke, teksnya saya hapus juga. Ya, nanti kalau kita klik dosen, dia akan muncul form dan tabel dosen, dan ketika kita klik button mahasiswa nanti dia akan muncul form dan tabel mahasiswa. Formnya munculnya di mana? Kita siapkan satu tempat di sini, di sampingnya ini ya, di sampingnya icon tombolnya ini kita beri tempat dengan menggunakan panel. Ya, untuk menyiapkan tempat form, satu set form, sebaiknya kita menggunakan panel, kemudian panelnya nanti kita ganti nama variabelnya tentu saja. Jadi main panel gitu ya. Dan kalau saya akan merubah ini menjadi set layoutnya saya menggunakan card layout. Ya, saya belum menemukan cara yang lebih praktis dari sini. Saya lebih suka menggunakan card layout. Jadi nanti sifatnya card layout ini nanti numpuk ya. Jadi kita bisa memasukkan panel-panel yang lain, memasukkan beberapa panel yang kita tumpuk, yang mau kita tampilkan dulu yang mana. Oke, main page-nya sudah muncul. Kalau kita coba, ya sebagai catatan, kalau kita membuat JFrame dengan menggunakan NetBeans, maka kalau kita lihat source code-nya di sini itu ada public static void main. Padahal di project kita itu juga sudah ada public static void main di main Java ini yang kita buat kemarin ini ya. Ini juga sudah ada di sini. Nah, sebaiknya dalam satu project hanya ada satu PSVM. Jadi PSVM yang ada di sini isinya saya cut, PSVM-nya saya hapus. Kemudian isinya saya pindah yang di PSVM kita yang aslinya. Ini saya hapus, sisakan setup DB migrate karena nanti migrasi datanya dengan menggunakan ini, setiap aplikasi dijalankan dia langsung nge-create database-nya dan nge-create tabelnya. Oke, sudah. Ini sudah, kita pastikan dulu apakah bisa berjalan, kita run. Nah, ya, tampilannya kecil. Ya, ini sedikit problem lagi ya, bukan problem ya. Ini nature-nya kalau di NetBeans kayaknya kan di desainnya kan udah oke ya. Tapi sebaiknya kita juga mengeset ukuran JFrame-nya biar enggak jadi kecil kayak tadi ya. Kita set minimum size-nya. Minimum size kita set misalkan lebarnya itu 600 dan tingginya itu 400 gitu ya. Kita coba lagi, kita jalankan lagi. Ya, ukurannya sudah sesuai ya, meskipun ini masih kosongan. Tombolnya juga diklik, dia belum bisa ngapa-ngapain.
Kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita membuat panelnya yang akan kita gunakan untuk menampilkan form dosen dan form mahasiswa. Kita masuk lagi ke GUI-nya yang tadi ya, kalau untuk penampilan ini tadi. Kita bikin JPanel. Panel dosen. Dan satu lagi yaitu JPanel panel mahasiswa. Ya. Berbeda dengan JFrame yang dia akan membuat menjadi satu induk frame, satu induk Windows yang akan digunakan untuk keseluruhan aplikasi. Panel ini dia tidak ada frame-nya, tidak ada atau tidak ada Windows-nya, nanti dia akan numpang ke Windows tertentu. Jadi di sini kita membuat panel. Gunanya panel ini adalah untuk mengkelompokkan tampilan sehingga semua tampilan itu tidak mengumpul semua pada satu frame. Kita bisa pindah, kita bisa pecah ke dalam beberapa panel. Nanti panelnya tinggal dimasukkan ke frame yang main page ini. Oke, di panel dosen kita tambahkan label terlebih dahulu. Untuk inputannya ya. NIP atau kalau di Udin namanya NPP dosen ya. Terus kemudian kita berikan text field inputannya. Kita beri jarak sekitar segini. Agak panjang lagi. Isinya kita kosongi. Jangan lupa mengubah variabel name-nya txt npp. Kemudian di bawahnya ada nama dosen. Kita beri text field lagi. Biar urut ya. Oke. Jadi teksnya kita hapus, kemudian variabel name-nya kita ganti txt nama. Kemudian ada tombol, kita berikan tombol di sini. Simpan. Nama variabelnya juga kita ganti btn simpan. Dan ada satu tombol lagi. Hapus. Variabel name-nya kita ganti btn hapus. Warna tulisannya kita ganti jadi merah tua. Itu ya. Kemudian nah ini menghapus ini kan harusnya tidak semuanya bisa dihapus ya. Jadi ini enable-nya saya disable dulu. Nanti ketika dia akan menghapus nanti kita aktifkan. Selanjutnya untuk menampilkan datanya kita taruh tabel di sini. Taruh tabel di bawah sini. Ya, ini untuk menampilkan data. Nanti isi dari tabelnya akan kita isi secara programmatically. Jadi ini tidak perlu kita berikan isinya. Tapi kalau misalkan pengen lihat representasinya, boleh saja ini di tabel model ini kita hapus. Isinya ini adalah NPP dan di bawahnya adalah nama dosen. Ya, ini tidak wajib tapi ya, menambahkan ini ya. Karena nanti juga akan kita override, kita ubah di codingannya nanti. Kemudian yang untuk panel mahasiswa kalau dosen sih isinya di entity cuma 2 ya. Kalau mahasiswa itu ada NIM, nama, IPK, total SKS, NPP dosen 1 2 3 4 5. 5 ya, 5 inputan ya. 5 inputan kita tambahkan sama seperti tadi, kita tambahkan label terlebih dahulu. NIM nggak perlu mahasiswa ya. NIM itu sudah nomor induk mahasiswa. Kita berikan text fieldnya di sini. Let's say text fieldnya di sini. Hapus. Ini diperpanjang. Variabel name-nya txt name. Mungkin agak kesini lagi. Kemudian lagi nama mahasiswa. Kita berikan text field.
namanya agak panjang lagi. Ya, biar urut. Hapus. Variable name-nya txt nama. Kemudian di bawahnya nama itu ada apa tadi ya? Name, nama, terus kemudian IPK. IPK kok di-set ya? Ya namanya juga sekedar belajar untuk inputan ya. Ya harusnya IPK kan nggak boleh di-set ya. IPK itu otomatis mengambil dari daftar nilai. Kok nggak rapi ya? Change variable name txt IPK. Saya agak ada OCD-nya kayaknya. Jadi ini saya harus merapikan dulu. Kalau melihat nggak rapi itu kayaknya gimana gitu. Kemudian terakhir, nggak terakhir ding. Ini bawahnya lagi itu ada total SKS. Total SKS juga harusnya nggak input ya. Tapi kan kita tidak membuat sistem akademik full ya. Kalau bikin sistem akademik full ya pastinya bikinnya nggak pakai desktop ya. Bikinnya pakai aplikasi berbasis web. Hapus. Kemudian txt SKS. Satu lagi yaitu dosen wali, pemilihan dosen wali. Dosen wali. Dosen wali kita menggunakan combo box yang nanti isi dari combo boxnya itu akan mengambil isi dari ini, nama dosen walinya nanti agak panjang nih. Kita ganti variable name-nya cmp dosen. Oke, tampilannya sudah kepanjangan. Dikasih button. Sama seperti tadi, simpan. Nama variable name-nya btn simpan. Dan satu lagi hapus. Hapus. Variable name-nya btn hapus. Warnanya agak merah. Warna mana tadi? Saya lupa. Ya, anggap aja inilah ya. Kok background? Salah. Foreground. Ini kasih warna ini ya. Ya, anggap aja ini gitu ya. Kemudian tapi kita disable dulu. Nanti kita enable-nya nanti. Enable-nya nanti lewat program enable. Set enable ini buat false. Ya, kemudian sama seperti tadi kita tinggal menambahkan tabel. Mana tabel? Table. Tambahkan tabel. Ya, ini nggak perlu di setting ya. Oke. Sudah. Kalau kita jalankan aplikasinya, nah tampilannya mana? Ya nggak ada karena ini masih kita sekedar bikin kelasnya, tapi belum kita attach, belum kita masukkan ke dalam JFrame ini. Nah, masukkannya dengan menggunakan source code. Oh ya, ini tadi main panelnya layoutnya sudah kita ganti jadi card layout ya. Oke, kita masuk ke source code, kita menyiapkan untuk memasukkan yang tadi ya, memasukkan dua panel tersebut. Ya, ada panel dosen dan ada panel mahasiswa. Layoutnya juga dimasukkan card layout. Nah, di sini kita masukkan. Kita dapatkan layoutnya dulu. Layout sama dengan main panel get layout. Kemudian kita isi main panel add key-nya adalah
dosen kita isikan dengan panel dosen kita buat dulu. Ini get layoutnya ada error karena defaultnya adalah layout. Kalau mau ke card layout jadi harus di casting dulu card layout ya. Panel dosen sama dengan new panel dosen. Panel mahasiswa juga sama dengan new panel mahasiswa. Ya. Kemudian panel dosen kita masukkan ke sini. Main panel juga masukkan lagi untuk mahasiswa. Ini ada laginya ya yang pertama ya. Yang ini adalah value-nya. Value-nya adalah objek dari panel dosen dan panel mahasiswa. Defaultnya kita set. Nah, ini kita set layoutnya itu menggunakan layout show. Yang di show adalah yang di untuk main panel itu kita show-nya defaultnya adalah dosen. Ya, jadi tampil pertama adalah dosen. Kemudian untuk berpindah di sini berpindah ke mahasiswa, kita kasih event action perform. Di sini kita berikan layout show main panel itu kita isikan mahasiswa. Ya. Nanti setelah dari mahasiswa kan kadang-kadang kita perlu pindah ke dosen lagi ya. Ya, kita beri event juga action perform layout show main panel dosen. D-nya kecil tadi ya, D-nya kecil. Ya, kita coba jalankan sekarang. Harusnya sih sudah keluar ya. Nah, panel dosennya sudah keluar. Kalau kita klik mahasiswa, berubah jadi panel mahasiswa. Klik lagi dosen, panel dosen. Ya, seperti ini. Jadi kita menggunakan satu panel template di sini, satu panel untuk tempat panelnya ada di sini. Terus kemudian kita masukkan ke card layoutnya. Oke. Ya. Sekarang kita masukkan logikanya untuk menampilkan data dan menghapus data. Ya. Untuk memasukkan data kita ke panel dosen, kita seperti yang saya bilang tadi, kita tidak perlu bikin koneksi lagi. Koneksinya sudah kita buat kemarin, kita buat koneksi DB, setup DB, entities, DAO sudah sangat lengkap semua. Sudah hampir 1 jam tutorialnya. Kita tinggal masukkan aja di sini. Kita masukkan connection dan dosen ini berarti menggunakan DAO dosen DAO. Yang connection ini juga perlu diimport ya. Import. Nah, kemudian di konstruktornya kita berikan connectionnya itu dari koneksi db.connect ya. Kemudian DAO-nya DAO sama dengan new dosen SQLite. Implementasinya kita menggunakan yang SQLite. Ini tidak perlu ya, tidak perlu koneksi ya, karena saya lupa, saya kira masih pakai dependency injection. Ini tidak perlu koneksi karena koneksinya sudah ada di dalam DAO-nya. Nah, cuma tinggal gini aja malahan. Lebih simpel lagi. Selanjutnya kita insert data. Insert data itu terjadi ketika kita sudah menginsertkan di sini dan kemudian diklik simpan, ya kan? Makanya di sini diklik simpan kita tambahkan action perform. Action performnya itu kita ngambil string npp, kita ngambil dari txt npp.get text itu mendapatkan apa yang diinputkan di npp. String nama sama dengan txt nama get text. Kemudian untuk menyimpannya kita bikin dosen sama dengan new dosen. Dosennya itu diisi npp dan nama. Terus kemudian dao.insert dosen. Udah gitu aja.
Ini sudah harusnya ini sudah nyimpan. Ya, ada yang error mana? Oh, dosen ini belum diimport. Belum diimport entitiesnya. Udah kayak gini aja. Nggak perlu bulat-bulat. Ya karena kemarin kita sudah bulat-bulat bikin ini selama 1 jam ya. Jadi sekarang kita tinggal manggil-manggil aja. Oke, kita buktikan, kita jalankan. Kita insert dosen. Nama NWP dosennya saya pakai punya saya aja. 11 2012 440. Fahri Firdausillah. Save. Ya, ini sudah tersimpan. Percaya aja. Kalau nggak percaya, kita buka di SQLite-nya. Kita buka di SQLite-nya. Caranya buka nanti menggunakan The Beaver ya. Kita akan menggunakan The Beaver. Atau kalau nggak bisa menggunakan yang online juga bisa. Ini udah ada mahasiswa DB. Ini bisa dibuka dengan menggunakan macam-macam sih. Bisa menggunakan The Beaver. Bisa kayak yang kemarin kita menggunakan VS Code juga bisa. Kita coba buka di VS Code aja ya ini ya. Mahasiswa DB. Nah, ini kan sudah ada pluginnya ya. Nah, udah ada dosen mahasiswa. Oh, ini kok udah. Oh, ini yang kemarin ya. Loh, tadi yang di-input kan tadi belum masuk. Sepertinya saya salah database. Database-nya bukan yang ini tapi yang ini. Nah, benar kan? Ini ada database. Jadi ada sedikit perbedaan kalau kita mengcompile dengan menggunakan NetBeans dan menggunakan VS Code ya. Kalau menggunakan NetBeans karena kita kan pakai di koneksinya ini ya. Nah, saya kan menyimpannya di mahasiswa DB ini ya. Cuman ini namanya relatif saat aplikasi dijalankan. Nah, cara menjalankan aplikasi dari NetBeans dan dari VS Code itu agak beda. Di NetBeans itu dijalankan di internal sini, kalau di VS Code itu jalankan di luar directory. Jadi ini adalah punya saya yang lama. Nah, yang ini itu yang baru saja tadi dibuat. Ya, di compile-nya itu di sini. Ya, keluarnya di sini. Ya, makanya dia ada sedikit perbedaan ini. Tapi ini ada data yang kita masukkan sebelumnya, ini ada di sini. Nggak apa-apa, biarin aja. Biar nanti kita tampilkan juga. Oke, biarin VS Code-nya tetap jalan dulu. Nah, datanya sudah masuk, tapi kita tidak memberi sinyal apa-apa ketika ini masuk. Ini berarti UX-nya buruk. Nah, tantangan ketika kita membuat aplikasi berbasis GUI itu adalah rancangan interaksinya. Kayak misalkan ini, ketika simpan itu ada respon apa dari aplikasi sehingga kita merasa, oh benar sudah tersimpan. Nah, contohnya misalkan responnya, ya karena tadi kita belum menampilkan data ya, harusnya ketika simpan ya datanya masuk di bawah gitu kan. Terus kemudian setelah itu harusnya ya ininya dikosongin lagi gitu. Misalkan seperti itu. Ya udah kita buat seperti itu aja biar tampilannya lebih meyakinkan gitu ya. Jadi di sini yang perlu kita buat yang mudah dulu. Saya mau membuat clear text. Public void private aja. Private void clear input. Clear input itu txt npp set text sama dengan empty txt nama set text empty string juga. Hapusnya ini saya pastikan juga btn hapus set enable-nya false. Kemudian di action perform, belum ya. Ini baru nge-clearkan data. Kemudian kita bikin juga public void refresh data. Ya, saya mau refresh data. Saya suka membuat dengan cara seperti ini, refresh data, karena nanti kita akan men-trigger fungsi tersebut. Kita akan manggil fungsi tersebut. Nanti ketika simpan, ketika hapus, terus kemudian ketika berpindah halaman, itu semuanya kita panggil menggunakan refresh data.
ya, maksudnya seperti itu. Nah, untuk membuat tabel, saya sarankan kita membuat abstract table model. Kalau cari di tutorial mungkin ada yang pakai default table model, ada, tapi saya sarankan abstract table model karena itu lebih fleksibel. Kita bikin di sini new class, new Java class. Nama modelnya adalah tabel dosen ya. Tabel dosen. Kita extend abstract table model. Nah, karena kita mengextend abstract table model, kita diminta mengoverride semua abstract methodnya. Ya, ada get row count dan seterusnya. Nah, abstract table model ini nanti kita akan mengambil data dari list of dosen. Kenapa list of dosen? Data dosen. Kenapa list of dosen? Karena di DAO kita, ya, di DAO dosen DAO ini, itu select all itu mengembalikan list of dosen. Maka di sini saya juga mengambil list of dosen. Gitu sih untuk mempermudah aja ya. Import. Kemudian kita buat konstruktornya. Insert code, konstruktor, pilih generate. Nah, udah jadi. Nah, kemudian untuk headernya kita tambahkan juga headernya string header sama dengan isinya adalah npp dan nama dosen. Ini header tabelnya seperti ini ya. Kemudian kita ngeset headernya pakai get column name ya. Kita mengoverride get column name untuk mengeset nama headernya. Header ke kolom. Artinya ini dia cari kalau yang header kolom pertama itu ngambil dari mana? Oh, ngambil dari ini variabel header yang array pertama. Yang kedua berarti dari array kedua dan seterusnya ya. Get row count jumlah row-nya ada berapa? Ya, jumlah row-nya sesuai dengan datanya ya. Berarti kita menggunakan return data dosen size ya, jumlah datanya. Kalau misalkan datanya banyak, kita mau menggunakan paginasi, berarti nanti bisa ditentukan isinya di sini bukan size tapi adalah paginasi atau size-nya. Nah, kemudian kolom, jumlah kolomnya ada berapa? Jumlah kolomnya sesuai dengan header. Return header length. Ya, beda ya. Yang ini adalah list, yang ini adalah array. Kalau list pakainya size, kalau array pakainya length. Kemudian get value add, isi dari tiap sel itu isinya apa? Jadi nanti ada sel 1, kolom 1, baris 1 itu isinya apa, kolom 2, baris 1 isinya apa, dan seterusnya. Kita mengambil data dari return data dosen, ngambil dari row ke berapa, ke sesuai indeksnya. Oke, udah sesuai. Yang kolom, nah ini kolomnya ini ya, yang perlu kita perhatikan ya. Kolomnya kan ada lebih dari satu. Kalau kolom 1 pakai npp, yang kolom 2 pakai nama. Nah, berarti di sini kita memerlukan if kolom index sama dengan 0, array-nya mulainya dari 0 ya. Dari 0, maka kita menggunakan npp. Selain itu, maka kita menggunakan yang nama. Yes. Oke, abstract table modelnya sudah. Sekarang kita implementasikan di sini. Refresh datanya, kita ngambil data. Jadi data dosen. Oh, di sini belum ada data dosen ya. Kita buat dulu list of dosen juga sama seperti tadi. Data dosen. Bedanya ini kita tidak ngambil dari konstruktornya, tapi kita ngisinya dengan menggunakan DAO ya. DAO select all. Nah, variabelnya kan cuma DAO aja di sini. DAO select all. Sudah dapat datanya kok nggak mau, kenapa ini? Data dosen.
ya. Kemudian memasukkannya ke dalam tabel. Namanya tadi kita belum ganti nama tabelnya ya. Tabelnya ini harusnya kita ganti nama variabel name-nya, penting ini. TBL dosen. TBL dosen set model, kita menggunakan tabel model yang sudah kita buat tadi ya. Tabel dosen. Tabel dosen yang diisi dengan data dosen. Nah, udah. Kita tutup yang saat ini, kita tutup dulu. Refresh data pertama kali ditampilkan ya, kita refresh data dulu ya. Refresh data ya. Refresh data, terus tadi ketika simpan itu juga harusnya refresh data. Sudah kita panggil, kita tampilkan. Nah, sudah keluar semua kan? Ininya sudah keluar. Coba kita tambahin dosen lagi. Nah, nama dosennya, ya, nama yang bikin JavaScript, Brandon H. Nah, ini yang bikin JavaScript pertama kali. Kita simpan, klik. Loh, kok nggak hilang? Ini sudah masuk ke sini tapi kok nggak hilang? Oh, refresh data ini harusnya memasukkan juga clear input. Setiap ada yang refresh data, inputnya sudah clear. Ya, tapi udah masuk ya, udah masuk. Ya, nanti kita buat ini, nanti kalau kita simpan lagi dia masuk. Oke, insert sudah, tampil udah. Kalau update gimana? Kalau update harusnya ketika kita lakukan aksi di sini, misalkan kita double klik di sini ya, nanti datanya akan muncul di sini. Kemudian ketika disimpan, dia akan di-update, bukan di-insert. Nah, karena kita cuma menggunakan satu form yang digunakan bersama-sama, baik untuk insert maupun untuk update, maka di sini kita perlu memberikan variabel tambahan, variabel di belakang yang mengeset ini saat ini sedang insert atau sedang edit gitu ya. Nah, biasanya saya menggunakan nama variabelnya di sini boolean edit mode. Awalnya adalah false. Ya, karena ketika kita inputkan ya dia bukan edit tapi insert. Nah, kemudian yang di button simpannya kita set. Kita set dengan menggunakan kondisi if edit mode sama dengan false. Jika bukan edit mode, maka kita insert. Kalau sedang edit mode, maka kita DAO update. Ya, setelah itu di refresh data. Yang delete-nya gimana? Delete-nya ya kita berikan juga aksinya sekalian ya. Action perform. Delete-nya sama, delete-nya juga gampang juga. DAO delete. Pakainya npp berarti txt npp get text. Ya, sekarang kita menjalankan tersebut. Ketika kita double klik tabel ini, dia akan muncul data di sini dan mode-nya jadi mode edit. Ya, buat seperti itu. Di desainnya tabelnya kita klik kanan, kemudian pilih event, pilih mouse click. Mouse click untuk hal update saya agak berhati-hati. Jadi di sini saya tidak menggunakan klik edit, tapi saya deteksi klik count-nya. Get klik count itu harus sama dengan 2. Double klik ya. Harus double klik. Kalau double klik baru kita lakukan edit mode-nya, kita ganti true gitu kan. Kemudian tombol hapusnya di enable biar nanti bisa dihapus. Set enable true tuh kan. Terus txt npp set text kita ambilkan dari data dosen. Nah, data dosen yang sedang diklik itu dosen yang mana? Dosen kita masukkan ke dalam variabel ya yang sedang diklik. Kita ngambil caranya, kita tidak ngambil dari sini, tapi kita ngambil ini ada di row keberapa, kemudian row keberapanya itu kita
bandingkan dengan list data dosen. Berarti indeks row keberapa dibandingkan dengan list data dosen itu indeks keberapa. Kan indeksnya harusnya sama ya, karena waktu memasukkan kan kita menggunakan data dosen ini kan, harusnya kan sama. Ya, jadi kita ngambilnya dari sini, data dosen get tbl dosen get selected row. Ya saat ini ketika di double klik, saat ini row yang sedang terpilih itu yang mana, itu kita masukkan ke dalam dosen. Kemudian npp-nya kita setkan dosen.npp, txt nama juga kita set teks dosen.nama. Nah, biar tidak terjadi error karena ngubah npp kan harusnya kan nggak berubah ya, yang bisa dirubah kan nama. Makanya kita ngeset juga teks pnpp set enable false ya. Oke, kita matikan. Kemudian kita run. Hasilnya kalau di double klik, nah keluar di sini. NPP-nya nggak bisa dirubah karena kalau NPP berubah nanti NPP kan ini kan jadi key ya, jadi primary key. Kalau kita lihat di setup DB-nya ini jadi primary key, jadi harusnya nggak boleh dirubah. Vari Firdausillah, ini saya tambahi gelarnya s.com m.cs. Simpan. Nah, sudah keluar di sini. Ini sama seperti tadi hilang ya. Wah, nggak pantas disandingkan dengan para penggawa teknologi. Hapus saja. Loh, hapusnya belum bisa. Hapus. DAO delete. Oh, belum refresh data. Setelah hapus harusnya refresh data juga. Jadi sebenarnya harusnya ini sudah kehapus ya. Kalau nggak percaya kita tutup, kita jalankan lagi. Nah, sudah nggak ada kan? Sudah nggak ada. Sudah kehapus tadi ya. Begitu untuk dosennya. Sekarang kita lanjut ke mahasiswa. Nah, mahasiswa ini sedikit kompleks ya, karena ini isinya lebih banyak. Tentu saja 1, 2, 3, 4. Terus di sini ada combo box. Ya, ini khusus. Oke, kita ke panel mahasiswa. Insertnya masih sama. Nah, kita mulai dari tampil dulu ya. Karena di sini saya juga mau mengisikan dengan combo box ya. Combo boxnya ini kan harusnya ngambil dari dosen kan. Kita mulai dari nampilkan data dulu. Sekalian saya bikin private clear input, void clear input. Karena nanti kan di bawahnya kan saya mau bikin public void refresh data ya kan. Di paling bawah kan di refresh data kan ada clear input itu kan. Nah, yang di atasnya sini pertama kali dipanggil nanti panggil refresh data ya. Kalau sudah dibuat fungsi enak, tinggal dipanggil di mana-mana gitu ya. Txt name set tag sama dengan nih ya, kita copy paste saja. Name, nama, IPK, SKS. Nah, yang CMB dosen set selected index 0 ya, nanti kepilihnya yang paling atas. Oke, dan sama seperti tadi, atribut tambahan yang kita perlukan satu adalah DAO-nya, mahasiswa DAO-nya ini. Kemudian ada edit mode, defaultnya false, itu kan sama seperti tadi biar nggak bolak-balik dulu ya. Kemudian data mahasiswa, list mahasiswa, data MHS,
di refresh data, ini kita masukkan data mahasiswa sama dengan DAO select all. Sama seperti tadi. Ya, select all. Nah, kita juga perlu bikin tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa. Maksudnya abstrak tabel model untuk mahasiswa. Sama seperti tadi, extends abstrak tabel model. Kita harus mengimplement all abstract. Ditambahkan di sini ada list mahasiswa data MHS. Kemudian kita insert code konstruktor data MHS generate. Kemudian headernya string array, headernya itu name tentu saja. Kemudian ada nama mahasiswa. IPK dan SKS saya jadikan satu aja. IPK dan SKS saya jadikan satu. Terus kemudian di sini ada dosen wali. Headernya get column name itu ngambil dari header sesuai dengan kolomnya. Ya, get row count itu ngambil dari data mahasiswa size. Get column count itu ngambil dari return header dot length. Get value add itu ngambil dari return sama seperti tadi ya, data MHS get sesuai dengan row indexnya. Yang di get apa? Kalau yang pertama ya berarti nama. Kita kasih if dulu ya. If row index, atau pakai switch case ya biar lebih enak ya. Switch variabelnya adalah row index, case value-nya adalah 0, maka kita return ini case 1 yang pertama itu kita menggunakan pertama name ya. Yang 0 name, yang kedua itu nama, yang ketiga case 2 itu 2 ya, ada IPK dan saya pisah dengan pipe gini aja. Data MHS get row index SKS namanya apa? Total SKS. Dan yang terakhir itu data MHS get row index titik NWP dosen. Ya, dosen walinya ya. Abstract table model sudah. Kita kembali lagi ke panel mahasiswa. Tinggal kita masukkan TBL tadi belum dikasih juga, belum di set change variable name-nya. TBLMHS. Set model new tabel mahasiswa, datanya ngambil dari data mahasiswa. Nah, refresh, ini sudah ya.
Yang ini sudah, yang bagian data mahasiswa udah kita coba. Tadi kan mahasiswa udah ada datanya ya. Udah muncul belum? Ya, error. Because this DAO is null. Oh, DAO-nya belum dipanggil di sini ya. DAO sama dengan new mahasiswa SQLite. Nah, matikan dulu. Nah, mahasiswanya udah keluar ya. Ada yang salah ini. Ada yang salah, kayaknya ini kebalik tadi. Di tabel mahasiswa. Nah, saya tutup dulu dosen DAO. Tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa get row index switch. Oh, ini get, bukan get row index. Ini get. Yang atas ini kolom index. Ya. Yang bawah baru row index. Kita tutup. Tampilkan. Nah, udah pantas ini, bener ini ya. Ada NIM-nya siapa, nama mahasiswanya siapa, IPK ISKS-nya keluar, dosen walinya ini juga sudah muncul. Yang combo box belum. Combo box ini kan harusnya kan ngambil dari dosen wali ya, nama dosen walinya ya. Ini harusnya keluar dari sini. Ini kita tambahkan aja di panel mahasiswa. Di yang refresh data ini juga kita tambahkan untuk itu. Karena kita mau mengambil data dosen, kita perlu DAO satu lagi, yaitu DAO-nya dosen DAO, biar nggak sama, DAO dosen. Kemudian kita juga ada list dosen juga, data dosen kita masukkan sini ya. Ini juga di sini kita DAO dosen sama dengan new dosen DAO. Salah, dosen SQLite. Kalau yang DAO itu interface ya. Dosen DAO dosen SQLite. Nah, di refresh data ini, data dosen ini kita isi dengan DAO dosen select all. Kemudian kita masukkan ke CMB ya. CMB dosen set model. Nah, set modelnya di sini kita menggunakan default combo box model. Isinya adalah data dosen. Dia tidak mau diberikan list, dia maunya diberikan array, jadi kita pakai to array. Nah, ini nggak ada abstrak untuk combo box modelnya, Pak. Iya, saya cari belum ketemu ya. Kalau ada yang menemukan bisa coba diberikan infonya. Sudah refresh datanya, sudah, harusnya ini sudah ya. Kita cek dulu aja. Nah, ini udah keluar. Ya, menampilkannya cukup panjang ya kali ini ya. Ya, karena isinya juga lebih panjang ya. Kemudian insert data. Oke, insert data. Events, action perform. Ya, mirip seperti tadi sih. Tinggal kita ada string nama. Nah, kok nama dulu toh. Name sama dengan ngambil dari txt name get text. Kemudian ada string nama sama dengan txt nama get text. Kemudian ada double IPK sama dengan txt nama txt IPK get text. Tapi karena mintanya double, jadi kita perlu buat parsingnya dulu di depan. Double parse double.
parse double ini kita berikan teksnya int sks, ini gantian integer parse int txt sks get text sks. Nah, combo box dosen kita ambil dari cmb dosen get selected object karena objeknya ini adalah dosen, ini objek umum, maka kita perlu melakukan casting terlebih dahulu. Dosen, bukan get selected object, get selected item. Nah, bukan get selected object ya, tapi get selected item. Sudah ngambil datanya, sudah. Yang data mahasiswanya ini belum. Mahasiswa new MHS sama dengan new mahasiswa. Isinya adalah name, nama, IPK, SKS. Oke ya, terus dosennya sih saya masukkannya lewat NPP dosen sama dengan dosen. Baru kita tadi edit mode sudah ada ya di atas ya. Edit mode udah ada. Langsung kita kasih if aja. If edit mode sama dengan jika false, maka kita lakukan DAO-nya insert data mahasiswa. Kalau bukan false, kalau edit mode berarti kita pakai DAO update mahasiswa. Jangan lupa setelah lakukan insert atau update kita refresh data. Betul kan? Ya, sekalian kita ngeset yang hapusnya ya. Oh, belum ya. Nanti kan perlu nampilkan, double klik dulu ya. Oke, kita coba di sini dulu. Oke, kita coba menginputkan data baru. Ini saya masih ingat nggak ya? A11 2005 02 603 Fahri Firdausillah. IPK-nya 3,9. Ya ngarang sih, IPK saya nggak setinggi itu. 144 Guido van Rossum. Brandon H aja. Simpan. Sudah masuk di sini ya. Sudah masuk di sini. Oke. Sudah. Nah, sekarang kita mengaktifkan edit dan hapusnya sama seperti tadi ya. Kalau kita double klik ini, maka nanti isinya muncul di sini, hapusnya muncul. Nanti kalau disimpan edit dan seterusnya. Oke. Kita masuk ke desain lagi, ke tabel event mouse klik. Sama seperti tadi, kita batasi hanya yang double klik, get click count sama dengan 2. Maka dia akan mengambil data mahasiswa saat ini. Ya, seperti tadi ya. Mahasiswa MHS sama dengan data MHS get kita ngambil dari tbl MHS get selected row, masukkan ke dalam MHS, kemudian txt name-nya dimasukkan, set text sama dengan MHS titik name ya, kemudian txt nama masukkan juga, set text MHS titik nama, kemudian txt IPK, set text ya, karena IPK itu double, kita buat jadi toString dulu. Untuk string toString, bukan to hex string. toString MHS IPK txt sks set text sama seperti tadi,
integer to string MHS SKS MHS total SKS. Nah, yang combo box, ntar saya demokan dulu. Yang combo box itu kan berarti misalkan kita ngeklik ini ya, Fahri ini ya. Yang atas sudah masuk sih, tapi yang combo boxnya belum ya. Yang combo box itu kan harusnya setelah kita mendouble klik ini, kita ngambil data dari combo box, terus dosen walinya ini kita set sesuai dengan yang ada di combo box. Ya. Kalau ini string, kita bisa langsung menyamakan. Kalau memang string dan string, kita setnya itu berdasarkan string. Tapi karena ini objek, ya objek dosen wali dan ini objek dosen wali kita masukkan, kita nge-match-kan nggak bisa karena nanti akan dianggap beda. Kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan, guys. Terakhir kali saya nyoba sih gitu. Barangkali sekarang udah bisa ya, alhamdulillah. CMP dosen set selected item. Ini kan bisa objek ini ya. Kita coba aja MHS titik NPP dosen. Bisa nggak ya? Terakhir kali saya nyoba sih nggak bisa. Kalau ini bisa ya alhamdulillah, malah nggak usah repot-repot. Nggak mau kan? Nggak mau dia. Kenapa nggak mau? Karena objek yang ada di dalam combo box ini itu nilainya berbeda dengan objek yang ada di sini. Bedanya apa? Bedanya karena dia disimpan di array yang berbeda ya. Yang ini array-nya beda lagi, yang ini array-nya beda lagi. Makanya dia dianggap tidak sama. Nah, terus menyamakannya gimana? Menyamakannya berarti di sini kita menyamakan ngambil dari salah satu atribut yang unik. Nah, atribut yang unik di sini adalah kalau biasanya sih ID-nya, atau kalau enggak di sini dalam kasus ini ID-nya adalah NPP. Jadi kita menyamakan NPP-nya. Kalau NPP-nya dosen wali yang ada di sini sama dengan kita mencari yang sama dengan dimana misalkan ini Brendan H kan 23184 ini ya. Berarti yang sama Brendan yang sama adalah di sini, yang indeks ke sini. Nanti kita cari ini indeks ke berapa. Gitu. Caranya bisa gitu gimana? Lah. Nah, ilmunya waktu di algoritma dan struktur data itu digunakan ya. Berarti kita menggunakan for untuk menyamakan antara data yang ada di data dosen dengan NPP dosen ini. Ya, kita samakan. Bla 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 panjang, nanti baru hasil indeksnya itu masukkan ke sini. Atau kalau menggunakan cara yang lebih mudah, ada yang cara yang lebih mudah ini. Cara yang lebih mudah, setelah saya cari-cari di Google, cara yang lebih mudah adalah kita menggunakan array tools-nya Guava. Kebetulan kalau kita create objek menggunakan Gradle, di sini sudah otomatis terimport Guava. Kalau misalkan teman-teman ada yang menggunakan Maven, nanti tinggal ditambahkan aja dependensi Guava-nya. Kalau yang ini di tempat saya sudah ada dependensi Guava-nya sudah terinstall, jadi tinggal dipakai aja. Caranya makainya gimana? Iterables ya, ada S-nya ya. Titik ini di import ngambil yang dari Google Common Collect Iterables. Index of-nya adalah data dosen. Kemudian kita samakan dosen yang ada di data dosen itu dosen titik NPP itu harus equals sama dengan data MHS titik NPP dosen titik NPP. Kita menggunakan iterable index of-nya, nanti si Guava ini akan mencarikan untuk kita yang NPP-nya sama itu di indeks ke berapa. Kita jalankan lagi, kita coba. Masih belum. Oh, salah, bukan set selected item, set selected index. Sorry, salah.
Nah, tadi kan pakai itu untuk nyoba yang objek ya. Ini kita coba lagi. Kalau masih error lagi ya nanti kita mumet. Kita coba. Alhamdulillah udah keluar. Oke, udah benar ya. Guido van Rossum. Kalau yang 0, nah 0 keluarnya error ini. Udah keluar errornya ini. Because NPP dosen is null gitu ya. Ya nanti bisa dikondisikan sih di sini. Kalau NPP-nya apa yang MHS NPP-nya ini null berarti ya langsung di set aja ke yang 0 gitu ya. Yang indeks ke 0 bisa di set seperti itu sih. Oke, overall ini sudah berjalan, khusus yang ini dia aneh jadinya ya. Oke, sudah mouse click event get to, kita tinggal ganti ininya, edit mode-nya kita aktifkan seperti tadi ya. Edit mode sama dengan true, terus sama seperti tadi. Kalau tadi yang nggak bisa diganti NPP, sekarang yang nggak bisa diganti adalah name. Txt name set enable false ya, terus hapusnya dinyalakan btn hapus dot set enable true. Kalau setiap di clear input hapusnya dimatikan ya, btn hapus set enable false. Tapi juga ini name-nya dinyalakan lagi kalau mau input. Txt name set enable true. Kayaknya sih udah ini ya. Nah, ini simpan ini yang udah ada insert sama edit. Button hapusnya belum. Kita kasih event action perform button hapus DAO delete pakai name txt name get text refresh. Punya saya jadi hapus, coba stingnya hilang. Yang Fajri subuh ini kita kasih Brendan Edge ya, save. Nah, biar nggak error lagi ya. Nah, ini udah nggak error ya. Di Jaya Mandiri save ting. Nah, udah oke ya. Ini sudah berjalan dengan baik. Simpan, edit, hapus udah bisa. Ngambil dari sini juga sudah oke. Ngambil ke sini, berpindah-pindah juga oke. Misalkan kalau kita nambah dosen di sini, Manul Fahri Dausilah save. Di sini sudah muncul belum? Oh, belum muncul. Ya, ini tinggal dikit aja sih yang di main page ini kan. Untuk memastikan setiap kita berpindah panel itu di refresh ya, kita kasih refresh aja ya. Panel namanya apa? Panel mahasiswa, refresh data. Dosen juga seperti itu. Setiap kita berpindah ke panel dosen, itu kita suruh dia nge-refresh data dulu. Ya, sama kayak web gitu ya. Kalau kita berpindah web kan dia ngambil baru dari server gitu ya. Itu juga kita lakukan seperti ini. Makanya kita memisahkan fungsi refresh data ke dalam fungsi tersendiri yang bisa dipanggil berulang-ulang. Ini sangat berguna sekali. Ya. Kalau misalkan ini dosennya ini sudah ada, kalau kita nambah dosen baru 11/2012 saya inputkan teman saya
Erika Devi, simpan, save. Kita lihat di sini sudah muncul. Nah, aman ya. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat aplikasi GUI untuk pendataan dosen dan mahasiswa yang sudah saling berrelasi. Kita menggunakan koneksi data, basis data yang kita buat di video sebelumnya. Lebih detail tentang koneksi basis data ada di situ. Di sini kita hanya manfaatkan aja. Dari sini kita merasakan kelebihannya kalau kita memisahkan, kita membuat koneksi basis datanya dengan menggunakan DAO, Data Access Object. Ketika kita berubah interface dari awalnya menggunakan command prompt dengan menggunakan GUI, ini kita sangat mudah sekali. Kita tinggal manggil DAO-nya tadi ya, tinggal DAO insert, DAO update, DAO delete gitu ya. Tinggal memanggil DAO-nya, langsung kita masukkan ke sini dengan menggunakan tipe data yang sudah comply, yang sudah sesuai dengan objek yang diharapkan oleh si aplikasi GUI ini. Begitu juga nanti kalau misalkan tiba-tiba kita pengen buat versi aplikasi webnya, ya sama, koneksi basis datanya tetap sama. Kita tinggal bikin interface-nya untuk webnya saja. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.